Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gandhi dari mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan membahas tugas pertama saya pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu soal pertama kita akan membahas tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Lalu kita akan membahas sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Java sendiri itu merupakan sebuah bahasa pemrograman ya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba membuat sebuah algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode. Oke, di sini ada beberapa ketentuannya, yaitu kita asumsikan kita memiliki sebuah karyawan dibagi menjadi 3 kelompok dengan keterangan jika golongan A memiliki gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Eh, dan ketika kita akan membuat sebuah alur, jika karyawan-karyawan ini lembur, maka lemburnya akan, misalnya mereka lembur 1 jam, mereka akan dibayar lembur 30%, lembur 2 jam akan dibayar 32%, dan seterusnya sampai mereka lembur lebih dari 5 jam, yaitu dibayar dengan 38%. Untuk outputnya sendiri, kita akan menghasilkan sebuah gaji golongan dan gaji lembur, yaitu berarti kita bisa bilang itu total gaji karyawannya ya gitu. Oke, untuk kita akan masuk ke jawaban saya. Pembahasan pertama yaitu algoritma dan pemrograman komputer. Oke, di sini saya akan membahas filosofi algoritma dulu. Algoritma sendiri itu berasal dari sebuah ilmuwan matematika dan astronomi muslim asal Persia abad ke-9, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khalnizi. Terus diubah menjadi bahasa barat yang menjadi algoritma dan kemudian berevolusi menjadi yang kita kenal, yaitu algoritma. Secara ilmu komputer, algoritma sendiri itu bisa dibilang merupakan sebuah struktur untuk memecahkan suatu masalah, guys. Memecahkan suatu masalah. Algoritma sendiri bisa kita bilang merupakan sebuah cetak biru atau sebuah konsep sebelum kita membuat suatu program. Penjelasan lebih gampangnya itu ketika kita contohnya ingin masak. Dan sebelum masak itu kita akan melihat sebuah resep masakannya agar kita tahu bagaimana cara membuat masakan tersebut. Nah, sama seperti algoritma, algoritma sendiri ketika kita ingin membuat sebuah program, kita harus melihat algoritmanya dulu akan dibuat seperti apa. Oke, untuk poin kedua, karakteristik algoritma. Menurut ilmuwan komputer yaitu Donald Ervin Knapp, algoritma tidak boleh dirancang secara sembarangan. Dia harus memenuhi sebuah kriteria, yaitu sebagai berikut. Kriterianya: kepastian, secara struktur harus didefinisikan sangat jelas, spesifik, dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Jadi itu pasti. Kedua adalah keterbatasan. Algoritma tidak boleh berjalan tanpa henti atau infinity. Dia tuh harus ada titik akhir ya, atau ada titik jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Lalu keefektifan, setiap operasi dasar harus cukup sederhana dan rasional untuk dieksekusi oleh sumber daya komputer dalam batas waktu yang masuk akal. Lalu ada input, algoritma memiliki nol atau lebih data masukan sebelum proses dimulai. Lalu juga ada output, algoritma mutlak harus menghasilkan suatu permasalahan atau suatu hasil atau menyelesaikan suatu suatu penyelesaian permasalahan yang ada. Oke, masuk ke poin 3 yaitu konstruksi dasar algoritma. Dalam memecahkan masalah apapun dan sekompleks apapun, sistemnya algoritma selalu dibangun dengan 3 dasar, yaitu sekuensial atau runtutan, langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan dari atas sampai ke bawah demi baris. Jadi tidak boleh ada suatu langkah-langkah yang di skip lah. Lalu sebuah percabangan, instruksi yang dimana program harus membuat sebuah keputusan ya atau tidak, mungkin bisa kita bilang yaitu if atau bagaimana atau
Misalkan, lalu ada dasar ketiga yaitu perulangan, instruksi untuk menjalankan suatu proses secara berulang-ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Jadi bisa dibilang suatu langkah-langkah yang kita ulang terus-menerus, tetapi akan ada ujungnya itu atau ada hasilnya. Lalu pada poin keempat, dunia pemrograman komputer. Pada dasarnya komputer sendiri itu hanya mesin yang dia hanya bisa membaca nol dan satu. Manusia sendiri tidak bisa langsung memberikan perintah kepada komputer menggunakan bahasa manusia, misalnya, eh, nih komputer coba kerjain sebuah soal. Nah, itu kita nggak bisa. Oleh karena itu, kita dibuatlah sebuah jembatan penghubung yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Pemrograman sendiri adalah sebuah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode instruksi menggunakan tata bahasa khusus seperti ada bahasa pemrograman Java, Python, C++, atau kode PHP. Kode yang ditulis oleh programmer ini kemudian akan diterjemahkan oleh compiler atau interpreter menjadi bahasa sebuah mesin agar bisa diproses oleh proses komputer. Dunia programan sendiri saat ini telah berevolusi pesat dengan menghadirkan beberapa paradigma, mulai dari pemrograman produksial yang konvensional hingga pemrograman berorientasi objek, OOP, yang mampu memodelkan sistem digital menyerupai interaksi objek di dunia nyata. Sinergi yang kuat antara algoritma yang efisien dan pemrograman yang presisi inilah yang menjadi fondasi utama bagi seluruh inovasi teknologi modern, mulai dari sistem e-commerce, perbankan, digital, hingga kecerdasan buatan sekarang itu dibuat oleh sebuah program dan sebuah pengembangan bahasa, ya. Oke, lanjut ke poin B, yaitu sejarah Java, perkembangan dari waktu ke waktu, serta contoh software, ya. Java sendiri ini merupakan sebuah program yang dikembangkan untuk membuat sebuah program tertentu, ya, di komputer. Perjalanan Java merupakan salah satu tonggak sejarah paling penting dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Bahasa ini dirancang untuk mengatasi kelemahan bahasa pemrograman pendahulunya yang sangat bergantung pada arsitektur mesin tertentu. Berikut adalah poin-poin sejarah dan fase perkembangannya. Pada tahun 1991, Java dimulai dan pertama kali dibuat oleh perusahaan Sun Microsystem, dan ini dikembangkan oleh tiga insinyur atau tiga ilmuwan, yaitu James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Newton. Ini ketiga orang ini membentuk tim untuk merancang bahasa pemrograman yang baru ditunjukkan bagi program perangkat elektronik konsumen interaktif seperti televisi dan set-top box. Pada saat fase ini, James Gosling menamai bahasa perancangannya dengan disebut oak yang terinspirasi dari pohon ek di luar jendela ruang kerjanya. Oke, pada 1995, karena nama oak ternyata sudah dipatenkan oleh perusahaan lain, tim tersebut sepakat mengubah namanya menjadi Java, terinspirasi dari kopi Jawa. Kopi Jawa pada tahun ini, Java 1.0 dirilis ke publik membawa filosofi revolusioner what once runs anywhere. Kehadiran Java Virtual Machine (JVM) memungkinkan kode Java dijalankan di sistem operasi apapun, yaitu Windows, Mac, dan Linux tanpa perlu ditulis ulang. Java juga mulai terintegrasi dengan pertumbuhan web melalui teknologi Java Applets, dan pada 1998 menjadi evolusi menjadi Java 2. Sun Microsystem merilis versi yang sangat masif perubahannya yang kemudian dikenal sebagai Java 2. Pada titik ini, arsitektur Java mulai menjadi beberapa edisi spesifik seperti J2SE Standard Edition untuk aplikasi komputer biasa dan J2EE Enterprise Edition untuk sistem skala besar di perusahaan, dan juga ada JTME J2ME Micro Edition untuk perangkat seluler. Pada 2006, perusahaan Sun Microsystem mengambil langkah yang strategis, yaitu dengan merilis sebagian besar kode sumber inti Java
eh, sebagai perangkat lunak sumber terbuka open source di bawah lisensi GNU General Public License GP dan JPL. Langkah ini ditujukan agar komunitas di dunia yang menggunakan Java dapat mengembangkan potensi dari si program pemrograman Java ini. Pada 2010, Oracle resmi mengakuisisi Sun Microsystems, yaitu perusahaan yang mengembangkan Java sebelumnya dan menemukan Java sebelumnya. Kepemilikan ini dan kendali pengembangan Java sebelumnya berpindah kepada tangan perusahaan Oracle yang baru. Dan 2014, perombakan modern dengan Java 8. Rilis Java 8 salah satu tonggak terbesar dalam sejarah modern Java. Perusahaan Oracle menggunakan berbagai fitur pemrograman yang fungsional seperti Lambda Expression dan Stream API yang membuat penulisan kode Java menjadi jauh lebih ringkas, efisien, dan relevan dengan gaya pemrograman modern. Lalu pada 2008 hingga sekarang, siklus rilis cepat versi LTS mengikuti dinamika industri teknologi yang serba cepat. Oracle mengubah siklus rilis Java menjadi setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali ini Oracle akan membuat atau merilis fitur-fitur baru di Java. Dan Oracle sendiri dapat dukungan pembaruan Java ini mendapat pengurungan amanan jangka panjang seperti Java 11 2018, Java 17, dan Java 21. Dan untuk sampai sekarang banyak sekali sebuah software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Di antaranya yaitu ada sebuah game Minecraft Java Edition. Minecraft ini memiliki dua versi, yaitu Minecraft Java Edition dan Minecraft Bedrock kalau tidak salah. Yang Bedrock itu dikembangkan dengan C++, sedangkan yang Java Edition ini dikembangkan dengan pemrograman Java. Dan ini kenapa dikembangkan dengan Java pemrograman Java ini dilakukan agar ekosistem agar beberapa komunitas gamer ini dengan mudah memodifikasi atau mengemot game tersebut agar lebih menarik di kalangan komunitas. Oke, selanjutnya ada aplikasi Spotify, yaitu aplikasi untuk menekan musik dan podcast yang populer di dunia. Aplikasi ini juga menggunakan Java pemrograman ya untuk dikembangkan di sistem operasi Android maupun di sistem operasi lainnya. Dan Java ini juga dia memprogram sistem backend-nya Spotify. Lalu ada sistem aplikasi Twitter. Nah, mungkin kita kenal sebagai X. Nah, pada aplikasi X ini Java berperan untuk memperbaiki sebuah masalah yang sering menjadi masalah Twitter saat itu, yaitu server Twitter sangat sering mengalami lumpuh atau down, dikenal dengan fenomenal file wheel karena tidak kuat menampung lonjakan pengguna yang sangat banyak ketika waktu itu. Nah, untuk mengatasi hal ini, para teknisi Twitter merombak semua sistem inti mesin pencarian dan manajemen datanya menggunakan bahasa pemrograman Java dan Scala yang juga berjalan di ekosistem Java. Hasilnya, sistem operasi kini sangat stabil dan mampu memproses jutaan cuitan atau Twitter per detik. Oke, untuk nomor satu, sekian penjelasan dari saya, dan ini beberapa referensi yang saya ambil dan mungkin juga agar kalian bisa melihat sendiri atau mengecek sendiri keaslian dari teori saya ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu tadi kita akan membuat sebuah algoritma menggunakan flowchart dengan ketentuan sebagai berikut ya. Oke, kita langsung ke gambar flowchartnya saja. Oke, ini gambar flowchartnya kita ubah menjadi fokus dulu. Oke, agar lebih jelas. Oke, ini flowchart yang sudah saya buat. Di sini tadi ada 3 golongan karyawan, yaitu kita akan taruh dia sebagai input dan jam lemburnya. Oke, di sini ada mulai, lalu input golongan karyawan tadi,
Nah, di sini ketika sistem mulai, dia akan mencari golongan A. Jika ini golongan A, maka akan ke kiri, gaji pokoknya akan keluar 5 juta. Lalu jika karyawan ini bukan golongan A, maka dia akan masuk ke golongan B. Dan jika benar golongan B, ini akan menghasilkan gaji pokok 6.500.000. Dan jika karyawan ini bukan merupakan golongan B, maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu golongan C. Dan jika proses ini menghasilkan bahwa orang ini benar golongan C, maka akan gajinya 9,5 juta. Dan jika seterusnya dia tidak termasuk ketiga golongan ini, ketiga golongan tersebut, maka hasilnya akan menghasilkan golongan yang tidak valid dan proses akan selesai sampai sini saja. Sampai sini saja. Oke, lanjut. Setelah memverifikasi golongan-golongan karyawan tersebut dan memverifikasi gajinya, maka akan dilakukan sebuah proses. Apakah karyawan ini mengambil lembur atau tidak? Dan jadi jika pada proses ini, jika karyawan tidak melakukan lembur atau jam lemburnya adalah kosong, maka presentase lemburnya adalah 0%. Dan jika jam lemburnya tidak kosong atau bisa dibilang lembur, maka akan dilakukan proses sebagai berikut. J1, mereka lembur 1 jam, maka presentasi gajinya akan dikali 30%. Jika 2 jam kerja, presentasi gajinya akan 32%. Kalau nggak salah, ini saya salah ngetik kayaknya, jadi 34%. Selanjutnya J3, prosesnya akan 34%, dan J4 prosesnya 36%. J4 itu artinya dia 4 jam kerja lembur ya, dan seterusnya sampai dia lembur lebih dari 5 jam kerja, yaitu presentasinya adalah 38%. Nah, setelah memasukkan proses tersebut, proses ini akan lanjut ke gaji lembur. Jadi presentasi gaji lembur. Jadi misalnya gajinya dia 5 juta dan dia lemburnya 1 jam, maka presentasi gaji lembur dikali dengan gaji pokok. Misalnya gajinya 5 juta dikali 30%. Lalu hasil tersebut dikelola lagi menjadi gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Lalu akan menampilkan penghasilan gaji. Lalu program selesai sampai di situ saja. Jadi outputnya ini akan menghasilkan gaji para karyawan. Contohnya misalnya gaji karyawan 55 juta. Lalu dikali, dia lembur 1 jam, yaitu dikali 30%. Jadi akan menghasilkan misalnya 5 juta dikali 30% itu berapa? Misalnya 30 juta, 5 juta kali 30%. Bentar, saya coba hitung dulu ya. 5 juta kali 30%. 5 juta kali 30% itu 5 juta dikali 30%. Yaitu 1.500.000. Jadi pada poin ini, misalnya, masa 1.500.000? Ini ya, 1.500.000 ya? Wow, ini juga. Oke, 1.500.000 dan misalnya presentasi lembur gajinya itu misalnya di lembur 1 jam, itu jadi gaji lemburnya adalah 1.500.000. Nah, total penghasilan gaji pokok tadi 5 juta ditambah dengan gaji lembur 1,5 juta tadi, dan hasilnya adalah 6.500.000. Oke, itu untuk penjelasannya menggunakan flowchart gambar ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode ini merupakan sebuah logika algoritma atau apa ya? Sebuah proses pembuatan algoritma kali ya dengan pseudocode. Pseudocode ini biasanya dibuat menggunakan sebuah kata-kata yang kita gampang baca gitu, dan bertujuan agar dapat orang lain juga gampang bacanya. Oke, di sini saya sudah membuat algoritma hitungan penghasilan karyawan nih. Untuk deklarasinya golongan sebagai karakter, jam lembur sebagai integer, gaji pokok sebagai real, presentasi sebagai hasil real, gaji lembur sebagai hasil real, dan
total penghasilan sebagai hasil real. Untuk deskripsinya, input data, input golongan-golongan karyawan A, B, dan C. Lalu input jam lembur. Oke, input jam lembur atau bisa kita definisikan sebagai J. Lalu kedua, tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Dan jika lagi dan jika golongan B, maka gaji pokoknya adalah 6,5 juta. Dan lagi jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9,5 juta. Dan eh, apabila output golongannya tidak ada, maka hasilnya akan tidak valid dan selesai di situ. Dan di situ selesai. Maka jika suatu karyawan mengambil lembur, maka tentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur adalah kosong, maka persentase lembur adalah kosong atau tidak lembur. Jika lembur 1 jam, maka persentase lemburnya adalah 0,30%, 0,30 atau 30%. Dan jika lembur 2 jam, maka 0,32%, dan jika lembur 3 jam, maka 34%, 0,34 atau 34%, jika lembur 4 jam, maka 0,36 atau 36%, dan jika lembur 5 jam, maka 0,38 atau 38%. Lalu setelah melalui itu, hitung gaji lembur. Gaji lembur lagi persentase lembur kali gaji pokok. Nah, jadi misalnya persentase lemburnya tadi berapa, dia kerja lembur 1 jam, maka 0,30 dikali gaji pokok. Lalu hitung total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, jadi jika ditampilkan hasilnya, output gaji pokok, output persentase lembur. Output persentase lembur adalah persentase lembur dikali 100. Output gaji lembur, dan output total penghasilan. Oke, segitu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai tugas satu saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.